Pakar telematika kontroversial, Roy Suryo, kembali membuat geger dengan klaim terbarunya. Ya, Roy Suryo secara terbuka menyatakan telah membongkar 5 kejanggalan fatal pada dokumen riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa ijazah tersebut patut diduga palsu. Temuan ini, jika terbukti, berpotensi menghancurkan reputasi Gibran di mata publik dan hukum. Menurut Roy Suryo, kejanggalan ini bukan hanya masalah administrasi kecil, melainkan indikasi ketidakberesan mendasar pada riwayat pendidikan Gibran, mulai dari tingkat menengah hingga sarjana. Tidak hanya berhenti pada pembongkaran kejanggalan dokumen, Roy Suryo kini melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan ultimatum keras. Ia mendesak agar Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai wakil presiden jika tuduhan ijazah palsu ini terbukti benar. Menurutnya, kepemilikan dokumen yang diragukan keabsahannya adalah pelanggaran etika dan hukum yang mendasar bagi seorang pejabat negara. Berikut 5 kejanggalan fatal ijazah Gibran yang diduga palsu menurut kacamata Roy Suryo. Pakar telematika, Roy Suryo, melancarkan serangan terbaru dan paling keras dalam isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo secara tegas mengklaim bahwa ia kini telah mengantongi bukti-bukti otentik yang menguatkan dugaan bahwa dokumen ijazah Gibran adalah palsu atau mengandung kejanggalan fatal. Klaim kepemilikan bukti ini sekaligus menjadi dasar bagi Roy Suryo untuk melayangkan tuntutan keras yang menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk turun atau mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada bukti kelulusan, ada bukti pendidikan SMP, SMA ya, ada bukti pendidikan SMA-nya, ada riwayat pendidikannya, semua ada. Bahkan keluar negeri itu ada paspornya dan sebagainya. Saya dengar gitu. Nggak ada semua. Tahu-tahu hanya keluar begitu saja. Nah ini kan aneh. Jadi artinya saya itu tidak mencari-cari. Saya itu hanya mengedepankan kejujuran dan kenegarawanan. Ya, kalau memang dia jujur, kalau memang dia negarawan, mundur. Apakah kita berat melarang? Enggak, kita nggak berat melarang. Boleh dia mau maju lagi sebagai calon presiden atau calon presiden 2029. Dia mundur, dia cari pendidikan yang benar, misalnya kejar paket C, misalnya. Udah, itu nanti 2029 dia maju lagi boleh, tapi dia harus mundur sekarang. Roy Suryo secara terbuka menilai bahwa surat penyetaraan ijazah S1 Gibran yang dikeluarkan oleh otoritas pendidikan adalah bodong atau tidak sah dan menuntut surat tersebut segera dicabut. Tudingan ini berfokus pada pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insect Sydney, Australia. Roy Suryo mengklaim bahwa program yang diikuti Gibran di institusi tersebut, yang merupakan program foundation atau matrikulasi, hanyalah setingkat kursus singkat yang idealnya disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK atau kursus lanjutan, bukan sarjana S1. Saya tuh baru aja pulang dari Australia, dari Sydney ya kemarin. Karena apa? Karena saya mendapatkan bukti sangat sahih ya tentang kepalsuan riwayat pendidikannya Gibran Rakabuming Raka. Saya akhirnya kemarin mendapatkan bukti. Gibran tidak pernah mendapatkan ini sertifikat kayak gini ketika ada di Australia. Ini saya dapat langsung dari orang-orang seangkatannya. Sorry Om, saya potong sedikit. Ya. Itu Om dapat itu dari siapa? Orang langsung. Ini bukan milik Gibran, tapi ini dari seangkatan. Berarti itu salinannya yang ini? Iya. Ini kan sama persis yang dilakukan dengan ketika ijazah bapaknya. Orang-orang pada menunjukkan ini loh ijazahnya yang asli. Ini juga sama. Ini sekarang saya ambil modus itu. Nah di sini kan ditulis dia UTS Insert Sydney. Nah Sydney, dan bahkan itu yang kemudian dikeluarkan sebagai surat penyetaraannya. Dia mendapatkan dia mendapat sebagai grade 12 dari UTS Insert. Sedangkan dia bilang dia 6 bulan aja. Dia 6 bulan, jadi kan nggak lulus. Jadi ini malah lebih parah dari bapaknya. Yang bapaknya saja aku yakin itu tidak benar, itu bodong, ya 99,9% itu palsu, apalagi anaknya. Sedangkan dia bilang dia 6 bulan aja. Dia 6 bulan, jadi kan nggak lulus. Jadi ini malah lebih parah dari bapaknya. Yang bapaknya saja aku yakin itu tidak benar, itu bodong, ya 99,9% itu palsu, apalagi anaknya.
pakar telematika, Roy Suryo, terus melancarkan tudingan kontroversialnya terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini, ia menyoroti kejanggalan pada bentuk fisik ijazah S1 Gibran yang membuat Roy Suryo melontarkan sindiran keras bahwa ijazah tersebut seolah-olah didapatkan dengan cara yang tidak benar, bahkan dicurigai beli online. Kejanggalan ini berfokus pada dokumen kelulusan Gibran dari Management Development Institute of Singapore, (MDIS). Menurut klaim Roy Suryo, berdasarkan standar yang ia telusuri, ijazah dari institusi tersebut seharusnya memiliki format horizontal karena mencantumkan dua logo universitas. Namun, ijazah yang diperlihatkan Gibran justru memiliki bentuk vertikal. Ijazah ini kan palsu. Ya, sudah fotonya bukan dia, capnya juga tidak berada di atas foto, ya. Kemudian juga legalisasinya beda-beda. Nih, ini kan jelas betul kelihatan, apalagi yang berwarna akan sangat kelihatan. Bahkan ijazah ini berbeda dengan cetakan-cetakan ijazah pada hari dan tanggal yang sama. Huruf A-nya keluar dibandingkan dengan yang lain. Jadi artinya apa? Kami yakin karena kami insya Allah secara teknis dan secara jujur dan demi Allah kami benar. Kalau ada orang yang memaksakan sampai dengan ada institusi yang berani kemudian menanggung malu, ya, berani membela ijazah ini adalah keluar dari dia padahal bukan, ya kita tunggu saja. Pengadilan akhirat itu akan lebih tepat dibandingkan dengan peradilan dunia. Roy Suryo secara tegas menyatakan bahwa hasil penelusurannya menunjukkan tidak ada seorang pun yang mengenal Gibran di kampus tersebut selama periode studinya. Roy Suryo berpendapat bahwa jika Gibran benar-benar menempuh studi di sana, seharusnya ada jejak rekam pergaulan atau setidaknya orang yang mengingatnya. Klaim tidak ada yang kenal ini digunakan Roy Suryo untuk memperkuat dugaannya bahwa proses studi Gibran di luar negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan dipertanyakan keasliannya. Dan satu di antara 200 orang yang ada di UTS Insight gitu, nggak ada satupun yang pernah melihat Gibran atau pernah ketemu Gibran. Dan Pak Iksan atau dia mengatakan Gibran tahun 2018 itu mendengar langsung dari mulut Gibran sendiri bahwa dia nggak lulus. Dan saya ketemu ada 5 orang lulusan dari UTS Insight asli, yang itu orang Indonesia semua yang kemarin diceritakan, dan mereka bersaksi mengenal Gibran. Ya, mereka bersaksi bahwa tidak ada yang kenal Gibran. Dan yang paling penting lagi, yang membersamai saya adalah seorang profesor, ya, Prof. Zin Ahmed, ya, yang beliau telah berpengalaman mengajar di Australia selama 17 tahun. Memang tidak mengajar di UTS, dia mengajar di universitas yang Gunafi juga namanya, University of New England, ya, dan dia bisa menceritakan detail. Namanya profesor, ya pasti ngerti lah, ya, magister aja ngerti, apalagi doktor kayak saya, apalagi profesor, ya, nggak usah diajarin kayak termul kayak si Inalim itu, ya, gitu, itu kan termul banget itu. Dia di luar rekamannya malah dia ngomong soal-soal, oh coba Jokowi warna Papua kan apa hubungannya gitu loh, kok malah bela-bela Freeport segala, nggak ada hubungannya. Roy Suryo secara terbuka mengklaim telah menemukan bukti dugaan permufakatan jahat antara pihak Gibran dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia terkait proses verifikasi dokumen ijazah yang diserahkan untuk pencalonan. Tudingan ini menunjukkan bahwa Roy Suryo tidak hanya mempersoalkan keabsahan dokumen Gibran saja, tetapi juga menargetkan integritas dan transparansi proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menurut Roy Suryo, kejanggalan pada ijazah Gibran ditambah dengan proses verifikasi yang dinilai tidak transparan dan cenderung mempermudah, menguatkan dugaan adanya konspirasi di balik layar. Klaim kepemilikan bukti dugaan konspirasi ini menjadi tuntutan terbaru Roy Suryo. Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan keterlibatan KPU dalam proses verifikasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada aturan di KPU yang kemudian aturan dibuat untuk kong kali kong, ya, untuk bermufakat jahat, bahwa di putusan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18, ya,
katanya nggak perlu untuk calon presiden wakil presiden harus lulus SMA kalau punya S1. Nah sekarang saya kasih tahu. Mana itu? Ya, mana ada orang nggak lulus SMA kok bisa S1. Itu kan pemikiran konyol. Aturan itu jelas batal, dan andai kata aturan ditetapkan, berarti dia batal juga wali kotanya. Yang dikecualikan kan calon presiden dan wakil presiden. Nah ketika dia menjadi wali kota, kan dia belum ada aturan itu, berarti konyol, dia harus batal. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.